Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus, di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama, konsep dasar anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua, pengertian anak berkebutuhan khusus. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, saya sendiri Ahmad Elian Eko Saputro. Saya Kanza Nabila Kinandi. Saya Iklimah. Yang pertama, konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Karena tiada manusia yang tercipta sempurna, selayaknya kita senantiasa bersyukur dengan segala yang ada. Setiap orang tua pasti menginginkan untuk mendapat keturunan yang sempurna tanpa memiliki kekurangan. Namun, pada kenyataannya tak ada satupun manusia di dunia ini yang lahir dengan sempurna. Bagaimanapun, segala sesuatu yang telah hadir di muka bumi ini telah tercipta dengan sebaik-baik ciptaan Sang Maha Kuasa. Sebagai ciptaannya, terlebih dalam sudut orang tua, tidak mungkin akan mengelak setiap pemberian Tuhan. Baik buruknya kondisi anak yang dianugerahkan sudah mengalami proses yang terbaik. Terlebih, memiliki anak berkebutuhan khusus dalam bagian keluarga akan mengalami perlakuan yang sedikit berbeda dengan anak yang pada umumnya. Keluar dari konteksnya, yang terkesan lebih unik dari kebanyakan orang. Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang sedang mereka alami. Dijelaskan oleh Desi Ningrum 2016. Memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan dibanding anak lain tidak membuatnya kemudian layak untuk dipandang sebelah mata. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus ialah mereka anak-anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Dengan begitu, perlakuan yang selayaknya didapatkan anak berkebutuhan khusus bukanlah hal yang justru dapat menghambat tumbuh dan kembangnya, melainkan sikap untuk terus mendukungnya agar senantiasa percaya dirilah agar mereka dapat menjalani kehidupannya dengan seutuhnya dan tidak merasa lebih rendah dari anak-anak pada umumnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak dikatakan sebagai berkebutuhan khusus, mulai dari kejadian sebelum lahir, saat lahir, hingga hal-hal yang terjadi setelah proses kelahirannya. Hingga terbentuk 3 kategori tersebut, pastilah ada penjelasan yang dapat memperjelas penyebab anak berkebutuhan khusus. Semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran, faktor internal atau keturunan yang berasal dari ibu si anak bisa saja mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Baik itu dari infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil yang terlalu beresiko, hingga pengalaman traumatik pada ibu bisa saja mempengaruhi kondisi sang bayi. Berbeda dengan masa prenatal atau masa sebelum lahir, memasuki proses kelahiran, gejala seperti kelahiran yang sulit, penanganan yang salah saat melahirkan, persalinan spontan, sampai proses kelahiran prematur juga dapat menyebabkan kecacatan bayi saat kelahiran. Hingga sampai dengan sebelum berakhirnya usia perkembangan, kejadian seperti kecelakaan, keracunan, hingga kejang sebaiknya dihindari agar bayi tidak mengalami kecacatan. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut Individual with Disabilities Education Act Amendment ID 2004 terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Yang kedua, anak dengan gangguan mental emosional terdiri dari tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Dan yang terakhir, yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual atau gangguan akademik terdiri dari tunagrahita, slow learner, anak berkesulitan belajar, anak berbakat, autis, dan indigo. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab klasifikasi anak berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus memerlukan sosok orang tua dan guru yang tangguh untuk menemaninya dalam bertumbuh kembang. Untuk itu, jangan pernah merasa gagal karena telah dianugerahi Tuhan anak yang luar biasa. Bagaimanapun, kalian adalah orang-orang terpilih akan hal kebaikan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Kanza Nabila. Baik, di poin kedua ini adalah tentang pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini dianggap berbeda oleh sebagian masyarakat pada umumnya. Nah, ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan ataupun anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Ini menurut Mulyono. Nah, menurut Ilahi menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Nah, di sini ada 3 pendapat dan pendapat yang terakhir yaitu dari Ramadan yang menyatakan bahwa ABK ini adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Nah, perbedaan yang dialami oleh ABK ini terjadi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Dan menurut penjelasan Selina dan Hidayat, di sini juga menyatakan bahwa ABK merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Iklima. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat kami jelaskan bahwa ABK adalah anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosional. Secara umum, rentangan anak kebutuhan khusus meliputi 2 kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekhususan permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu seperti anak tunanetra, sedangkan anak yang memiliki kekhususan temporer yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya anak yang mengalami kewibahasaan atau perbedaan bahasa yang digunakan di sekolah. Motivasi. Marah lagi. Modifikasi. ABK seperti yang telah dijelaskan di atas memerlukan modifikasi dari tugas, metode, atau pelayanan. Hal ini dikarenakan keadaan mereka yang memiliki kekhususan dan berbeda dari anak lainnya. Siswa memiliki kebutuhan untuk kepentingan belajarnya, oleh karena itu penting untuk fleksibel dalam melakukan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki anak kebutuhan khusus. Baik, itu yang bisa kami jelaskan dari pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.